Selamat siang guys, saya ingin mereview keberadaan saya. Hari ini sudah janjian dengan Profesor Dr. Terawan di klinik beliau, dan saya mendapatkan nomor 5 setelah dijanjikan pukul 10.30. Ternyata banyak juga pasiennya seperti berikut. Ini Kevin, dan ini adalah pasien yang ada hadir. Ternyata kehadiran klinik ini memang ditunggu oleh masyarakat Bali. Semoga apa yang Tuhan karyakan di dalam diri Profesor betul-betul menjadi solusi bagi masyarakat untuk tidak jauh-jauh ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri. Apa yang dikaryakan Tuhan Yesus kepada Dr. Terawan boleh dibagikan kepada umat di Bali di mana saya bertempat tinggal. Sampai jumpa guys, Tuhan Yesus memberkati. Adalah untuk merejuvenate sel kita. Rejuvenate sel, bukan regeneratif sel. Jadi rejuvenate itu adalah memperkuat tentara-tentara dalam tubuh kita supaya mampu untuk menghadapi semua ancaman terhadap tubuh, baik itu karena virus, karena kelelahan, inflamasi, dan sebagainya. Nah, dengan tentara di tubuh kita ini kuat, yang setelah diolah selama seminggu, jadi prosesnya dimulai dari darah kita diambil 40 cc untuk dewasa. Anak-anak diambil hanya 20 cc. Kemudian diolah, diinkubasi selama 1 minggu. Kemudian dari 40 cc akan jadi 1 cc atau setengah cc. Nah, yang setengah cc atau 1 cc itu akan disuntikkan di bawah kulit kita, menjadi inti dari tentara kita, kopassusnya lah, untuk masuk ke tubuh kita. Sehingga dengan imunnya naik, otomatis inflammation-nya turun. Kalau inflamasi turun, artinya ya kan, apa saja yang ditimbulkan oleh inflamasi seperti alergi, autoimun, ya akan secara teoritis akan turun, akan reda. Asma juga akan reda. Pokoknya yang berhubungan dengan inflamasi. Nah, sedangkan tentara kita bisa dilatih untuk mengenal musuh. Selain untuk memacu imun, bisa dikenalkan untuk mengenal musuh. Nah, musuh kita yang sekarang naik turun adalah COVID terutama. Ya. Nah, di sini sudah antigennya yang kita buat sudah sampai generasi keempat sampai Omicron. Jadi itu sekalian untuk membuat daya tahan tubuh kita naik, juga akan membuat risiko terhadap COVID-nya jadi turun, menjadi ancaman buat kita menjadi lebih rendah. Kedepan memang ini ilmu baru, imunologis namanya. Imunoterapi bagian ilmu imunologis untuk pengobatan masa depan. Ya, termasuk nanti ke depan untuk kanker dan sebagainya adalah bisa digunakan. Dan sudah jurnalnya sudah mulai terbit, clinical trial sudah sampai uji klinis 2 kalau untuk kanker otak. Tapi 2019 saya sudah terbitkan untuk jurnalnya untuk kanker otak juga. Namun dunia sekarang sudah melakukan clinical trial, sudah uji klinis 2 selesai, mau uji klinis 3. Artinya memang pengobatan ke depan itu berbasis imunologis. Inilah makanya saya buat Bali Immunotherapy Center ini menjadi cikal bakal ke depannya. Itu pengobatan ke depan itu kalau dunia bergerak, kita sudah siap. Ya, sudah siap untuk menghadapi segala macam ancaman, terutama inflamasi. Inflamasi itu bisa dimunculkan dari polusi, dari kebiasaan hidup, dari dehidrasi, kita kekurangan cairan, dari stroke, dari jantung dan sebagainya. Itu
bisa ditimbulkan karena inflammation. Karena itulah mudah-mudahan dengan adanya terapi yang baru dari darah kita sendiri, ya notabene jauh lebih aman karena dari kita untuk kita, bukan dari luar, tapi dari badan kita untuk kita. Tidak ada protein hewan dan sebagainya, dan tidak ada. Ya, artinya ya pasti halal dan safe untuk badan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Ya. Selamat siang. Pak, untuk pasien kanker hati kira-kira gimana ya? Kanker hati harus difoto dulu dengan CT scan, namanya three-phase CT scan, abdomen trifase, supaya bisa saya ketahui apa yang mau saya lakukan. Kalau perlu saya matikan kankernya, saya matikan. Ya, besarnya berapa kankernya? Papa saya bulan Agustus udah di CT scan, udah di sebelah kiri Besarnya berapa? 9 cm. Ya, tidak ada tindak lain kecuali TAC, trans arterial kemoembolisasi. Saya sudah kerjakan dari 2003, 2004, dan itu konsensus dunia, Asia Pasifik Consensus of Hepatoma. Kalau udah ukurannya sekian, harus dilakukan trans arterial kemoembolisasi. Bisa saya kerjakan di mana aja, asal ada alat cath lab. Gitu. Kalau misalnya ini kan barusan saya konsultasi sama dokter, terus Ya, katanya kan dari bulan Agustus baru stage 2. Sekarang terus di diagnosis tadi katanya udah stage 4, udah nggak bisa dibikin apa-apa lagi. Nah iya kan, itu cepat sekali, biasanya 3 bulan usianya. Tapi kalau kita bisa kerjakan dengan cepat, ya maksimal bisa 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau kita kerjakan dengan cepat bisa bertahun-tahun ya. Ini untuk kondisi pasiennya sekarang udah kayak kuning, perut membengkak, sering sakit perutnya, terus Aduh. Itu prognosenya udah jelek. Kalau prognosenya jelek, kita sulit untuk melakukan tindakan, karena itu berarti sel kansernya sudah infiltrasi ke mana-mana. Kemudian fungsi livernya sudah tinggal kurang dari 20%. Kalau masih ada 20% aja yang normal atau kemampuannya 20%, kita masih bisa mensupport kehidupan pasien. Kalau misalkan itu manfaat imunnya apa, bisa gimana makanya? Ya enggak tahu, karena imun sendiri kita hanya untuk menekan supaya proses inflamasinya bisa turun. Sedangkan ini kan cancer sudah stage 4 dan menjalar kemana-mana. Maka dia sudah menutup jalan bilirubin. Ya, ductus biliaris segala sudah terinfiltrasi. Namun kalau no way out, ya darah sendiri yang harus diinikan. Kecuali kanker darah. Kalau kanker darah tidak bisa. Karena yang rusak adalah tentaranya sendiri. Sehingga mau diaktifkan ya tidak bisa. Tapi kalau mudah-mudahan kalau dengan itu, ya memang Tuhan berkenan ya. Yang penting tidak menyiksa pasiennya. Kan ini pasien stadium 4 itu yang penting adalah quality of life. Mau umurnya berapa bukan tanggung jawab kita, itu kehendak Tuhan. Ya kalau bisa long life ya bersyukur. Tapi artinya ini bukan untuk mengobati, tapi menyamankan. Mudah-mudahan dia menjadi lebih nyaman. Untuk saya mau tanya, kira-kira bisa pengulangan sebulan sekali atau gimana ya? Tidak ada masalah, darah sendiri untuk diri sendiri. Saya kemarin tiap 2 bulan. Terus ini katanya bulan Maret atau bulan Februari mau launching kursus imunoterapi untuk pasien kanker. Ya saya kan harus besok saya pergi dulu untuk mengubah antigen, mengubah hasil biopsi menjadi antigen. Sedangkan hepatoma kan tidak bisa dibiopsi, tidak boleh dibiopsi mesti. Dia harus dari CT scan 3 fase. Dari CT scan 3 fase sudah kita bisa pastikan apa yang harus dikerjakan. Makanya saat bulan Agustus itu dikatakan stadium 2 itu harus sudah segera dilakukan transarterial kemoembolisasi. Itu seluruh dunia sama. Cuma kadang-kadang nyari orang yang bisa ngerjakan itulah yang sulit. Soalnya Pak, dari Manado itu nggak ada. Ada mestinya. Di rumah sakit Kando mestinya konsul. Saya udah konsul di situ nggak ada. Ada Dokter Foni di sana, murid saya.
dan sudah kita latih untuk bisa ngerjakan hepatoma. Saya sudah didik lebih dari 100 orang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya kalau ada kasus-kasus begini, karena tidak semua orang punya akses untuk bisa ke Jakarta maupun ke Manado. Sedang saya sendiri sekarang sibuk keliling, ya, mengembangkan ilmu lagi. Kalau belum yang stroke, yang kanker aja kayak begini banyaknya, maka saya harus melatih banyak orang. Jelas ya? Jadi imunoterapi bukan untuk mengobati kanker livernya, tetapi untuk menekan proses inflamasinya. Kalau Tuhan izinkan kondisinya menjadi membaik, menjadi nyaman, dan soal umurnya hanya sehari, 2 hari, tahu-tahu ternyata bisa setahun, naik lagi 2 tahun, itu kan bukan urusan kita, ya. Puji Tuhan. Ya, jangan pernah kita mengambil hak Tuhan. Hak Tuhan itu satu, kesembuhan. Yang kedua, soal lamanya hidup. Tugas dokter bagaimana membuat pasien sesuai keilmuannya menjadi lebih baik. Dokter tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Ingat, termasuk saya, biar udah puluhan ribu pasien kita kerjakan, saya belum pernah bisa menyembuhkan satu pasien. Kalau imunoterapi ini kan udah 3.000 orang lebih, ya. Jadi kalau mereka baik apa karena kita enggak? Kita hanya berjuang sesuai keilmuan yang terbaik, yang kita buat supaya tidak ada efek samping tapi efek ke depan, ya. Itu aja, jelas ya? Ya, Pak. Ada lagi silakan, Pak. Oke. Prostat Yes. udah ditreated dengan hormonoterapi. Ya. Oke. Oke. PSA-nya rendah, Ya. di bawah 1. Ya. Berarti imunoterapi bisa ditambahin dan untuk apa? Cuma untuk memperpanjang kehidupannya atau apa? Oh enggak. Kalau untuk kanker prostat itu kan hormonal problem. Hormonal problem ya. Itu tindakannya kalau yang sedang kita kembangkan, kalau itu stadium 4, yaitu dilakukan TAC juga, Tidak. kenapa? Belum tidak. Tidak ada masalah, transarterial chemoembolization. Jadi kita akan masuk ke arteri prostatika, sudah kita kerjakan dari 9 tahun yang lalu, saya kerjakan untuk yang stadium 4, masih survive sampai sekarang, yang meta sampai tulang-tulang. Tapi harus dimatikan itu prostatnya. Kalau prostatnya besar, ya kita kecilkan. Kalau itu ada kankernya, kita matikan. Masih lokal. Iya. Tidak ada metastase. Tidak ada masalah, ada metastasis juga tidak ada persoalan. Oh ya. Ya. Karena begitu kita matikan di sana, dia akan jadi antigen. Antigen akan dimakan oleh dendritic cell kita sendiri, Ya. ya akan dicari di mana dia metastasisnya, khusus prostat, bukan liver. Ya, beda-beda. Ya. Jadi untuk prostat kita kerjakan transarterial chemoembolization, asal belum dioperasi. Oh, belum dioperasi. Ya, oke, hanya dilakukannya. Paling 4 jam di rumah sakit. Nggak ada obat anti sakit. Karena itu tidak sakit. Asal benar arteri prostatikanya tervisualisasi dan itu bisa dimatikan, nggak ada sakit. Nggak perlu perawatan panjang, nggak perlu obat anti sakit. Tapi harus diteruskan nggak dok dengan apa treatmentnya bapak saya ini kan pakai treatment Kan monoklonal antibody. Kan pakai monoklonal antibody atau hormonal terapi. Endolin. Ya. dan itu efek sampingnya jelek banget untuk Nggak nyaman. kadang-kadang dia down terus Karena testosteronnya kan jadi terpengaruh. iya Ya, maaf ya. Zero. 0,1 lah. Ya, dan ya emosi naik turun Iya, karena jadi impactnya kemana-mana. iya benar. Tapi itu harus dilakukan di sini atau di Jakarta? Ya, saya asal ada waktu, ada rumah sakitnya yang berkenan, kita tinggal kerjakan alatnya. Di Jakarta saya hanya dari Senin, Selasa saya udah ke Amerika. bakalan Kalau di sini Pak Dokter kerjasama dengan rumah sakit Ini baru mau, mereka baru nyari saya. Nanti coba kalau ada, paling tidak saya bisa nolong orang di mana. Kan menyangkut perizinan, menyangkut apapun.
Nanti sabar ya, nanti Ruri mungkin Siap. bisa. Ya habis gimana? Tenaga ada, saya asal ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya ya. Jelas ya? Jelas ya. Ya. Nah, 1 hari 24 jam. Jadi prostatic cancer maupun prostat hipertrofi bisa dilakukan seperti itu. Kalau prostat hipertrofi hanya dilakukan imunisasi untuk mengecilkan. Kalau itu prostatic cancer dilakukan transarterial kemoimunisasi. Kita muati obat kemo. Tapi no pain. Iya sih. Itu akan dilakukan berapa kali, Pak? Sekali aja cukup. Nanti dievaluasi 10 tahun. Ah, oke. Hah? Apa? Saya kakak payudara. Ya. Dan itu Hah? relapse. Sekarang kembali. Habstunya berapa? Positif berapa? Pasti. Itu yang paling penting. Karena apa? Yang menentukan prognose adalah Hebstunya. Hebstunya +1, +2, atau +3. Coba nanti saya baca. Ya, saya baru bisa jawab soalnya saya. Itu bisa dengan imunoterapi apa? Imunoterapinya tidak mengobati, Ya. kecuali hasil biopsinya saya rubah jadi antigen. Antigennya saya temukan dengan imunoterapi, baru bisa untuk mengobati. Selama tidak, hanya menguatkan badannya saja, tanpa melawan kansernya. Kanker itu biar sama-sama payudara, punya onkonomik sendiri. Jadi setiap kanker itu kalau tubuh kita punya genomik sendiri, kalau kanker punya onkonomik sendiri. Sama-sama kanker payudara, jenisnya sama, tapi ini bisa berbeda sistem pertumbuhannya, sistem selnya dia, genotipnya dia. Karena itulah saya sedang upayakan untuk personalize, untuk membuat autonomic antigen. Ya didoakan, namanya tantangannya banyak. Bikin sesuatu yang baru itu, apalagi baru untuk di dunia, bikin masalah. Ya, saya hobinya bikin masalah. Kalau ada masalah, karena Tuhan solving. Apa Bu? Saya itu mengalami alergi yang Ya. kadang-kadang saya makan tidak apa-apa, tapi kadang-kadang berpengaruh gatal-gatal yang nggak bisa sembuh-sembuh itu loh, Pak. Ya. Seperti eksim, tapi Ya. diobati secara eksim nggak selesai-selesai. Apa bisa ditolong dengan itu? Saya kira akan sangat membantu, karena itu kan inflammation. Selama inflamasinya bisa kita tekan, ya proses alerginya akan hilang. Kenapa problem inflamasi itu bisa gampang muncul? Yang paling besar penyebabnya dari gut, dari lambungnya, dari pencernaannya. Pencernaannya itulah yang bisa memacu kita karena imunitas kita turun. Dimulai dari gut. Karena itu orang kadang-kadang bingung antara hubungan brain and gut. Jadi kalau pencernaan kita bermasalah, ya pening muncul terus, migrain dan sebagainya, tensi naik turun karena ada heart. Jadi brain, heart, and gut connection. Berarti bisa menolong ya? Bisa? Ya berdoa Tuhan yang tolong. Ya, probability-nya Ya yang penting sudah kita masukkan jurnal untuk bahkan untuk autoimun pun membaik. Jurnal Q1 dan jurnal tertinggi dunia kan Q1. setelah penyuntikan itu berapa lama kira-kira reaksinya dan apa efeknya, Pak? Efeknya enak, tidur nyenyak. Kalau yang berusaha untuk tidak tidur jadi ngantukan dia, karena dipaksa oleh selnya harus tidur. Tapi kalau pengen tidak tidur, tidak akan tidur 24 jam. Oh ini kita akan kuat, tidak ada rasa lelah. Yang jelas tidak punya jet lag. Saya kan dari Jerman mendarat 3 hari ke Korea. Dari -3, -12. -12 balik Jakarta, 3 hari kemudian ke Sapporo. -2 itu rasanya anget itu badannya. Karena dari minus. Habis itu baru pulang, ini baru berapa hari saya pulang? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Terus gatal-gatalnya, bekas-bekasnya itu bisa hilang, Pak? Ya berdoa. Oh,
Untuk autoimun RA berarti disarankan untuk imunoterapi. Iya. Iya. Yang paling bagus kalau enggak dicek dulu faktor RH plusnya seperti apa, kemudian habis dikerjakan RH plusnya jadi bagaimana. Kan harus ada data. Mungkin secara klinis enakan, tidak kuman, tetapi kan harus dicek. Saya juga butuh data sebelum dan sesudahnya seperti apa data RH-nya. Yang ada adalah anaprofil kalau untuk lupus. Anaprofil sebelum sama anaprofil sesudah atau anaif membaik. Nah ini untuk RA saya hanya punya pengalaman klinis, hanya lihat pasien-pasien membaik, tapi belum saya tulis. Nanti ke depan ya butuh pasien-pasien ikut nyatakan hasil RH-nya sebelum, RH positifnya sesudah. Harus baik data supaya apa? Dunia kedokteran di kemudian hari itu bisa melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu berdasarkan evidence. Ya, namanya evidence based, clinical evidence based, bukan sekedar clinical evidence based medicine, bukan. Tapi apa clinical evidence based, bukan sekedar evidence based medicine. Evidence based medicine terlalu repot ininya, biasanya untuk obat, dan obat yang sudah EBM pun kadang-kadang harus dicabut lagi karena impact ya tidak baik. Jadi tidak semua harus melalui evidence based medicine. Yang penting asal clinical medical base-nya itu ternyata bagus, tidak ada side effect, ya itu. Nomor 1 itu tidak boleh ada side effect. Nomor 2 safety. Nomor 3 do no harm, tidak menimbulkan hal yang menjadi lebih buruk. Yang keempat justify, bisa diberikan pada semua orang. Tapi semua itu landasannya kalau ada anonymous. Jadi istilahnya kesediaan. Ya kalau kita rela menyediakan untuk diobati, ya baru obat itu bisa bekerja. Nah kalau nggak mau, ya nggak bisa. Ya. Kenapa imunoterapi ini saya buat? Karena pengobatan imunoterapi itu mahal sekali. Boleh keliling dunia, sangat mahal. Karena itu saya berusaha membuat bagaimana supaya bisa massal, murah, meriah. Ya meskipun nggak bisa murah sekali karena menyangkut bahan habis pakainya terlalu mahal. Meskipun 95% bahan sudah bikinan Indonesia. TKDN ini sudah produk of Indonesia. Hanya 5% kita harus masih impor untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Istri saya RA, kemudian harus ngecek dari apa namanya ininya, terus itu maksudnya langsung dicek ke lab begitu atau bagaimana? Boleh, jadi bebas kok, kan udah punya data sebelumnya. Ada. Ya tinggal sekarang dikerjakan, nanti periksa aja. Oke. Berikutnya. Nah, terus pengerjaan itu di mana? Maksudnya Di sini, di sini. di Prodia atau apa kalau untuk cek Oh enggak, bukan. Maksud saya imunoterapinya ya, di sini bisa langsung. bisa langsung. Ini labnya canggih banget nih di atas ini. Tapi labnya di sini juga ada atau memang Labnya di sini. Oh, Labnya ada di sini. untuk ngecek. Kecuali Untuk untuk ngecek, ya. pemeriksaan lab Oh. sengaja harus dipisah Bisa. antara lab imunoterapi dengan lab yang lain. Kalau lab yang lain kan hanya untuk diperiksa, tidak perlu ruang steril banget. Iya, iya. Kalau ini BSL-nya tinggi banget, ini harus steril karena ngolah darahnya untuk disuntikkan ke kita. Jadi standarnya harus tinggi banget. Jelas. Maaf, terus setelah mendapat hasil dari lab itu, kita harus bawa kemana? Ke sini langsung hasil. Enggak. Untuk ibu sendirilah konsumsinya, kecuali Oh. saya melakukan riset. Oh, Ya. Oke, baik. Ini kita hanya akan melakukan pelayanan imunoterapi. Oke. Ya. Kerjasama. Hah? Kalau hal seperti itu dilakukan hanya sekali atau berulang kali? Berulang Selama kali. berapa? Bisa berulang kali, cuma saya belum tahu datanya harus berapa kali. Untuk Yang- mendapatkan hasil maksimal. Ya harus diriset. Yang jelas itu memperbaiki untuk yang rematik segala bagus. Cuma harus diulang lagi, udah pasiennya sendirilah yang ini. Karena memang dunia juga belum ada standarnya harus berapa kali. Kalau untuk lupus
saya anjurkan kurang dari 2 bulan harus diulang. Tapi apa? Cuma ya harus beberapa kali. Tapi mungkin rheumatoid arthritis kemudian jadi baik cukup sekali, ngapain harus berkali-kali? Tapi kalau saya 5 kali karena apa? Enak, karena enak saya minta sendiri. Ya tinggal antigennya saya lepas, tanpa antigen hanya memperkuat imun. Tapi maaf dok, apakah dokter maksudnya gini, konsultasi seperti saya konsultasi dengan dokter di sini, apa paham dia dengan hal ini? Istrinya ya. Ya. Lu paham nggak ibu bisa jelaskan? Nah, maksudnya kan sudah Baru buka itu Pak. Ya. Terus rasanya gitu. Nah, kalau pasti akan ada konsultasi selanjutnya itu kemana? Kalau pas saya ada, Oh, gitu. kalau pas saya nggak ada, misalnya kalau pergi terus, nanti tanya berita makanya kapan saya ada. Saya bisa sebulan sekali, mungkin syukur lah. Saya harus keliling terus kan. Semua memerlukan saya, terus ya bingung saya harus bagi badan saya. Ya, Itu maksud saya. RSPAD aja kebagian 2 hari 3 hari stok aja udah. Ya. Di mana? Solo juga harus dilayani. Ini layani. Belum di negara lain harus dilayani. Kan tidak harus. Ya rezekinya aja pas ini. Saya berarti saya sudah jelaskan apa yang dikerjakan di sini. Wah. Jadi tambah menitik. Jadi gini, imun yang dokter temukan ini. Yang Saya tidak nemukan imunnya ada di tubuh sendiri. Bukan, maksudnya prosesnya itu imunologinya gitu. Itu kan dulu pernah dokter yang booming banget terkait dengan Dulu vaksin brain Nusantara wash. namanya. Ya, betul. Lain dengan brainwash. Lain dengan Brainwash adalah DSE yang bisa untuk kanker liver, kanker prostat, untuk stroke, untuk perdarahan otak, untuk apapun bisa kita tambah. itu Ya. jika sudah terjadi atau bisa pencegahan itu. Bisa untuk pencegahan, bisa untuk yang sudah terjadi. Tergantung kepentingannya. Kan ini seperti pisau, mau tak pakai apa pisaunya? Untuk ngiris, untuk nusuk, untuk ngidik-ngidik juga bisa. Ya, jadi semuanya tergantung the man behind the gun. Ya. Siapa mainnya? Ya dokternya yang punya kemampuan untuk apa yang mau dikerjakan. Pasien harus berdasarkan diagnosanya apa. Berbeda dengan imunoterapi ini, nggak pusing diagnosanya karena memang ini bisa hanya mengaktifkan imun kita sendiri. Ya, pokok. Sama saya kan ada hipotiroid, terus dia diabetes mellitus sama liver. Ya, Terus banyak kalau sekali diborong sendiri penyakit. terus dok, kalau setelah ditaruh imunoterapi, kalau hasilnya bagus atau sementara lagi proses, obat dari dokter sebelumnya tetap dikonsumsi atau diberhentikan? Ya, konsultasikan dengan dokternya supaya apa? Supaya kan obat itu kan bisa ada 2, ditambahkan atau dikurangi. Kalau dikurangi namanya ditapering. Ya nanti dilihat dari klinisnya, dokternya akan menyesuaikan. Kan obat itu kan tidak segalanya. Jadi harus dilihat klinisnya pasien. Nomor 1 itu klinisnya kayak apa? Ya, bukan masalah harus minum obat. Itu yang harus di konsep itu yang harus dilihat. Ya, tapi klinisnya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Apalagi penyakit borongan. Ya. Aku sampai bingung. Yang membuat dia menderita yang mana? Hipotiroidnya, atau karena diabetesnya, atau karena livernya, atau karena apa lagi? Ya harus diperiksa dong. Tapi kalau kesini, ya udah di imunoterapi aja. Nah, imunoterapi aman hanya tubuh kita untuk kita. Sorry dok, Apa? mempertajam pertanyaan Bapak ini, apakah dokter itu bisa kita switch dari dokter yang sudah kepada dokter imunoterapi? Nggak ada masalah, karena ini ilmu dasar dari semua dokter. Ilmu imunologis itu kan diajarkan.
cuma dalam batas teori, belum sampai ke pengeterapan semua. Kalaupun diterapkan, kadang-kadang bukan imunoterapi, tapi pemberian monoklonal antibody. Dan imunoterapi di sini, kalau batik itu batik tulis. Kalau lihat nih batik di jendela ini kan batik cap, semua sama. Jadi satu obat dipakai rame-rame. Kalau ini kan tubuh kita ya dibatik sendiri. Ya, jadi konsep berpikirnya bukan konsep berpikir bahwa satu untuk semua, tetapi satu untuk satu. Ya, kalau beliau dapat obat yang batik cap, ya obatnya bisa dipakai untuk orang lain. Kalau imunoterapi, ya imunnya sampean ya untuk sampean, tidak bisa untuk saya. Nah kalau dari badan kita sendiri untuk diri kita sendiri ya mestinya aman aja. Sorry, saya kurang puas. Karena kalau dokter di sono sudah merasa benar dia. Ya semua dokter itu benar, termasuk saya kadang-kadang juga nggak benar ya. Jadi semuanya benar, semuanya sama. Maksud saya begini, karena penanganannya yang harusnya lebih spesifik, satu untuk satu, bukan satu untuk cap semua. Nggak boleh begitu. Itu kan masih konsep pengobatan yang ada saat ini. Konsep pengobatan yang saya maka butuh evidence based medicine, butuh EBM, meskipun IBM pun bisa salah. Karena itu ada hasil-hasil pengobatan yang sudah EBM pun dicabut. Ya namanya pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang baru tergantung mau ditolak dulu atau diterima dulu, mau dibuktikan dulu sambil berjalan atau bagaimana. Tapi yang jelas ini adalah batik tulis dari kita untuk udah ya, habis suara saya. Untuk saya belum. Minum dulu. Allah. Saya 8 tahun stroke. Ya. Imunoterapi itu dalam pikiran saya itu tubuh sendiri yang berjuang. Kalau sudah penyumbatan, si Kopassus sih nggak bisa nembus. Gimana dok? Siapa mau nembus? Kan yang menimbulkan keluhan sampai dari stroke-nya itu adalah inflamasinya. Proses inflamasi, kenapa muncul inflamasi? Karena kurangnya makanan dalam jaringan di otak yang mengalami stroke. Nah kalau makanannya cukup ya namanya bukan stroke. Nah yang menghambat apa? Inflamasinya. Nah kalau inflamasinya dikurangi, maka keluhannya akan jadi lebih baik. Kalau minta sembuh, minta pada Tuhan. Demikian mungkin karena waktu sudah tambah ini. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa nunggu di sini sesuai nomor antrian yang nomor awal dulu. Silakan. Nomor 1. Untuk jika ada pertanyaan teknis, mungkin saya bisa membantu. Namanya Jenderal Joni. Terima kasih ya. Terima kasih. Semoga sehat. Sehat selalu ya. Sama-sama. Harus ke salon. Oke. Untuk mata. Silakan. Terima kasih. Berapa kali? Oke. Nah, one day saya bawa special case. Putri dari sahabat saya itu kena semacam, saya bawa ke Prof, bingung apa lagi nih. Akhirnya dilihat sama Prof, akhirnya kita bawa ke Solo. Dari Jakarta kita bawa ke Solo. Kita kerjakan imuno, disuntiknya di Jakarta. Ya, disitulah akhirnya jadi trending topik ini kasus. Akhirnya Dr. Joni pun turun tangan, saya ngobrol, dokter, ini berapa kali sih ya, the best-nya? Akhirnya beliau cerita, ini loh untuk special treatment seperti ini, cancer dan lain sebagainya, itu the best way is sebulan sekali selama 3 bulan berturut-turut. After that 6 bulan sekali, after that setahun sekali. Kalau kasus yang sudah berat. Kalau kasus Tadi seperti saya saya nggak nggak terlalu ini, Sekali cukup. coba dulu Tapi kalau kurang ya, ini kan yang dijelaskan Dr. Joni kan the best. bestnya. Sesuai dengan apa yang beliau teliti ya. Gitu. Tergantung tubuhnya. Ya.
kayak Prof itu 2 bulan sekali. Sama Nggak ada kayak masalah. putrinya Pak Muli, saya juga ada tekanan, Yes. ada itu organ tubuh saya yang menderita. Entah apa. Karena kalau saya dapat masalah seperti ini, rahim saya yang trouble. Dapat masalah ini, tensi saya yang trouble. Dapat masalah ini, gula darah saya yang trouble. Kadang mix ya. Iya. Makanya saya bilang metabolisme saya mungkin yang nggak bagus. Jadi up down, up down, up down. Jadi apakah dengan imuno atau brainwash yang saya harus lakukan? I suggest immuno first. Nggak kuat stres. Yes. I suggest immuno first. Karena kalau untuk DSA itu lebih ke yang nyata ya. Kayak stroke gitu ya. Stroke di sini. Penyempitan pembuluh darah jantung. Sorry Pak, untuk itu bagaimana tindakannya? Karena saya penyempitan sudah pasang ring, sudah di DSA di Siloam, Oke. tapi no hope. Next question. Ingat tadi Prof bilang apa? Pen behind the gun. Oke, betul. Right? Ya, aktornya harus. Bahannya sama, benangnya sama, jarumnya sama, Manusianya beda. Tylernya beda. Itu sebabnya saya tanya, kalau dokter di sono bilang, oh nggak apa-apa, harus ke sini kan, harusnya Prof mengatakan, iya ke sini lah gitu loh. Semua dokter yang melaksanakan DSA sudah banyak di Indonesia. Setuju. Tapi yang ngejahitnya rapi, yang saya tahu ya cuma beliau. Saya sudah proses DSA clear, dia angkat tangan. Saya ungkapkan Dokter Terawan, dia rada berantem dengan saya, sudah gitu saya udah tahu dan close. Ya, mohon maaf ya, memang beliau banyak musuh. Ya inilah. Tapi kalau kita kenal kepribadian beliau kan beliau nggak pengen punya musuh sebenarnya. Manusia pengen punya musuh lah. Dari Israel. Satu-satunya saya disembuhkan dengan cara profesor dan datang ke dokter sana. Diam dia. Dan bertemanlah kita. Sudah saya sudah pasang ring, saya sudah DSA, saya komplain sama dia omelin saya, ya sudah, emang lebih pintar dokter daripada. Bapak stay di Bali? Saya di Bali. Iya. Iya. Doain Pak kerjasama saya cepat dengan. Nah, sorry, rumah sakit. bagaimana Anda bisa kerjasama dengan Prof? Anda siapa dan status Anda di sini bagaimana? Sorry, sekalian saya seorang YouTuber dan mungkin bisa mempromosikan imunoterapi di sini. Iya. Saya cuma sering bantuin Prof sudah lama. Cuman. Ya, hanya pembantunya Prof saya. Dan Anda stay di sini? Enggak. Saya Backgroundnya stay di apa? Sorry. Jakarta. Backgroundnya apa? Saya biomedical engineer. Cuma punya kasus anak sudah tertolong oleh metode. Saya sama Prof sudah berpuluh tahun. Oke. Bayunya. Asisten. Sorry, dengan Pak siapa? Saya Ruri. Rory. Ya. Nomor teleponnya berapa tadi? Ya. Ada nanti boleh saya catat. Ada ya. Jangan di YouTube, nggak enak Pak. Oke, nanti saya edit. Nomornya utang nanti. Jadi saya harus bagaimana? Sama-sama. Siap. Ya. Bapak Ibu, saya lihat datang terakhir. Mungkin ada yang terlambat, denger, ada yang saya bantu. Ya, siap.